Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan lebih lanjut membahas berkaitan dengan praktikum patologi anatomi pada sistem muskuloskeletal. Jikalau sebelumnya kita sudah melihat bagaimana struktur normal daripada sistem muskuloskeletal pada pembahasan praktikum histologi, pada praktikum kali ini kita akan melakukan pembahasan berkaitan dengan bagaimana kondisi abnormalnya pada praktikum patologi anatomi. Pada praktikum patologi anatomi sistem muskuloskeletal, kita akan mengidentifikasi terdapat 8 sediaan yang harus kita dapat bedakan. Nah, pada setiap sediaan sebenarnya sudah diberikan beberapa gambaran mikroskopis yang harus bisa kita identifikasi bersama. Karena itu merupakan kunci untuk dapat membedakan penyakit tersebut dari penyakit lainnya. Baik, kita akan masuk kepada sediaan yang paling pertama, yaitu osteomyelitis tuberkulosa. Mungkin sebelumnya sebagai pengantar bahwa untuk diagnosis lesi tulang ataupun muskuloskeletal, itu kita harus melakukan pendekatan multidisiplin, di mana kita harus memiliki tiga komponen. Yang pertama harus ada data klinisi, kemudian harus ada gambaran radiologi, dan juga ada diagnosis histopatologi, yang mana ketiga aspek tersebut itu memperkuat dan juga bisa membuat suatu keputusan. Maka dari itu, seorang patologis tidak akan bisa bekerja untuk mendiagnosis penyakit-penyakit muskuloskeletal tanpa ada klinisi dan juga radiologis, begitu juga dengan ahli lainnya. Baik, kita akan mengidentifikasi yang pertama, yaitu osteomyelitis tuberkulosa. Kalau kita lihat dari etimologinya, bahwa osteo itu adalah tulang, myelitis berasal dari kata myelum, artinya adalah sumsum tulang. Dan ini tuberkulosa kita ketahui merupakan infeksi yang disebabkan oleh Microbacterium tuberculosa. Sehingga dari akar kata ini kita dapat mengidentifikasi bahwa osteomyelitis tuberkulosa merupakan kelainan yang terjadi pada tulang maupun sumsum tulang yang disebabkan oleh infeksi Microbacterium tuberculosa. Sehingga apabila nanti teman-teman menemukan berbagai gambaran mikroskopik yang ada pada gambaran ini, dan ditanyakan apa sih yang menjadi penyebabnya, teman-teman dengan yakin bisa menjawab bahwa disebabkan oleh karena Microbacterium tuberculosa. Baik, ya, ini adalah gambaran yang didapatkan biopsi daripada seorang pasien laki-laki 50 tahun dengan nyeri punggung dan diagnosisnya kita menemukan ada spondilitis. Nah, kita harus mengidentifikasi tuberkel ya. Nah, ingat teman-teman, tuberkel itu selalu terdiri dari nekrosis caseosa ataupun nekrosis perkejuan. Kemudian ada sel-sel epiteloid ya. Sel-sel epiteloid ini merupakan sel-sel makrofag yang teraktivasi ketika infeksi terjadi. Kemudian ada granuloma. Nah, granuloma ini teman-teman umumnya merupakan gabungan daripada sel-sel epiteloid dan juga dia bisa juga eh, ya dia bisa berkumpul membentuk yang namanya granuloma. Kemudian ada sel Langhans yang sangat khas kita temukan pada infeksi tuberkulosa dan juga ada limfosit yang merupakan sel tanpa inti berwarna biru kehitaman ya. Sel yang tanpa inti berwarna biru kehitaman. Mohon maaf teman-teman, sel limfosit itu kita bisa bedakan dengan sel lain, yaitu sel yang berwarna biru kehitaman dengan inti bulat dan juga tanpa sitoplasma. Ya, jadi bukan tanpa inti, tapi tanpa sitoplasma, intinya bulat dan juga berwarna biru kehitaman. Nah, apabila kita melakukan pengamatan teman-teman terhadap sediaan ini, kita dapat menemukan bahwa ini merupakan gambaran vertebra. Ya, di sebelah kanan adalah gambaran yang non-radiologis, yang di sebelah kiri adalah gambaran radiologis. Di korpus vertebra 1, 2, 3, 4. Kita lihat bahwa korpus vertebra 2 ini telah mengalami kolaps ya. Di sini terjadi fraktur kompresi di mana terjadi penekanan. Ya, biasanya terjadi penekanan sehingga menyebabkan apa? Strukturnya berubah menjadi nekrosis berkejuan. Di sini jelas dengan kita bisa lihat bahwa warnanya itu seperti keju ya gambarannya. Ini gambarannya sangat mirip dengan gambaran keju, massa lunak yang berwarna kuning yang didestruksi oleh peradangan. Nah, yang harus kita perhatikan juga bahwa seperti yang kita ketahui pada struktur tulang belakang kita itu ada nervus-nervus yang keluar.
Dan ketika mengalami destruksi atau fraktur nervus yang mungkin keluar ini mengalami penjepitan, sehingga menimbulkan berbagai manifestasi klinis seperti nyeri punggung, parese, plegi, nyeri, atau bahkan red flag-nya adalah gangguan pada buang air kecil. Nah, itu yang perlu kita waspadai ya, teman-teman. Ya, eh, osteomyelitis tuberkulosa ini merupakan penyakit yang hematogen, artinya mungkin awalnya cuma di salah satu organ seperti paru, tapi bisa menyebar ke seluruh tubuh, seperti usus, kelenjar getah bening, termasuk juga ke tulang. Ya, baik. Ya, kita akan mengidentifikasi struktur daripada tuberkel yang terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama adalah nekrosis caseosa. Nekrosis caseosa atau yang dikatakan sebagai nekrosis perkejuan merupakan gambaran yang terdiri dari apa? Hamparan jaringan mati. Kita bedakan tadi kalau misalnya kata kita melihat tulang, itu strukturnya bukan seperti ini ya teman-teman ya. Ada jaringan-jaringan hidup, ada jaringan ikatnya. Di sini kita tidak menemukan jaringan ikat lagi, akan tapi kita menemukan hamparan jaringan mati yang berwarna pink yang memiliki, ini sudah sedikit sel radang. Artinya kalau sudah sedikit sel radang, kita bisa identifikasi sebagai kondisi yang kronis ya. Di sini mungkin kita dapat lihat bahwa ada sel-sel radang satu dua mungkin seperti limfosit dan PMN sel lainnya yang tapi kehadirannya tidak begitu bermakna. Intinya nekrosis kaseosa hamparan wilayah yang demikian teman-teman strukturnya begitu khas ya seperti keju, kemudian berwarna pink ataupun merah muda yang kadang disertai debris ataupun tidak disertai debris. Nah, kemudian kita bisa mengidentifikasi struktur lain daripada tuberkel, yaitu kita menemukan granuloma. Ini granuloma yang tadi aku sampaikan, dia bisa merupakan kumpulan daripada sel-sel epitelioid, ya. Dapat berupa kumpulan daripada sel-sel epitelioid dan juga bisa bukan merupakan kumpulan daripada sel-sel epitelioid, akan tetapi umumnya merupakan kumpulan daripada sel-sel epitelioid membentuk struktur pulau-pulau yang demikian disebut sebagai granuloma. Ini granuloma, ini granuloma. Ini granuloma, ini granuloma. Ya, tapi ini yang cukup jelas ya, yang ditunjuk oleh panah. Kemudian kita juga harus bisa mengidentifikasi ada struktur sel yang teraktivasi ketika terjadi peradangan pada kasus-kasus tuberkulosa, yaitu Langhans giant cell. Langhans giant cell itu merupakan sel yang berbentuk khusus, ya. Kita akan melihat kekhususan struktur daripada Langhans giant cell uh, pada gambar yang demikian ya. Biasanya Langhans giant cell itu merupakan sel yang intinya banyak dan dia dapat berkumpul di tepi. Dan umumnya Langhans giant cell akan membentuk gambaran ataupun morfologi seperti tapal kuda. Mungkin di sini kurang terlihat. Jadi tapal kuda tersebut sel-sel inti selnya itu akan terletak di bagian pinggir. Akan tetapi tidak selalu demikian. Kenapa? Karena ya bisa jadi ini memiliki gambaran yang berbentuk seperti demikian. Kalau kita sudah lihat bahwa di belakang ada nekrosis perkejuan, kemudian ada penampakan granuloma seperti yang terdapat pada gambar di sebelah kiri, maka sangat jelas kita bisa mengidentifikasi kumpulan daripada inti sel ini merupakan Langhans giant cell. Ya, kita lihat struktur berikutnya. Ya. Eh, kita lihat pada penampang berikutnya. Ya, ini mungkin adalah gambaran Langhans giant cell yang lebih jelas ya. Ini kita dapat melihat bahwa gambaran Langhans giant cell-nya dia memiliki morfologi ya. Bentuknya seperti tapal kuda, intinya berkumpul di tepi. Nah, nanti kita harus bisa membedakan Langhans giant cell dengan sel datia benda asing ya yang dapat ditemukan pada topus. Maka dari itu penting nih teman-teman untuk dapat memahami strukturnya. Ini Langhans giant cell ya, besar ukurannya, kemudian inti selnya berada di tepi. Ingat ya teman-teman, dia bukan berada di tengah. Ya, kemudian kita juga dapat menemukan ada struktur granuloma, ya ini adalah struktur granuloma yang merupakan kumpulan daripada sel-sel epitelioid. Kemudian, nah ini adalah sel-sel epitel. Kalau apabila kita perbesar, granuloma itu akan memberikan gambaran yang demikian. Ya, granuloma seperti yang tadi aku sampaikan berisi sel-sel epitelioid. Bagaimana Fit mengidentifikasi sel-sel epitelioid? Sel-sel epitelioid memiliki struktur gambaran yang sangat mirip dengan morfologi sendal. Ya, yang ditunjuk panah ini sangat jelas memberikan kita gambaran nih seperti sendal. Ini seperti sendal, ini seperti sendal, ini seperti sendal. Ya, gambaran-gambaran yang demikian yang membentuk struktur seperti sendal itu adalah sel-sel epitelioid. Ya. Kemudian berikutnya kita dapat mengidentifikasi ada juga struktur limfosit yang harus kita pegang. Sel tersebut berwarna bulat kehitaman dengan
Tanpa sitoplasma dan juga inti yang bulat, kita dapat melihat bahwa pada sel-sel limfosit yang demikian, intinya cukup bulat ya. Nah, ini intinya bulat, dapat teman-teman identifikasi intinya bulat, warnanya biru kehitaman ya, tanpa sitoplasma di dalamnya. Oke. Ya, kita akan identifikasi struktur lainnya. Ya, ini adalah gambaran yang khas ya, Langhans sel berbentuk seperti tapal kuda, huruf U dengan ukuran yang besar, inti banyak di sebelah tepi. Kemudian ada limfosit yang merupakan sel-sel radang yang berbentuk bulat, ya, inti bulat yang berbentuk bulat, kemudian tanpa sitoplasma dengan inti yang bulat dan juga gambaran yang berwarna biru kehitaman. Ada struktur granuloma yang merupakan kumpulan daripada sel-sel epitelioid yang memiliki morfologi yang sangat mendekati dengan bentuk sendal. Ini gambaran sediaan lain yang bisa aku tunjukkan. Ini adalah sel Datia Langhans yang memiliki bentuk seperti tapal kuda atau huruf U. Itu yang harus bisa kita bedakan terhadap sel Datia benda asing. Kemudian ini adalah nekrosis perkejuannya, hamparannya. Kemudian ini ada PMN-PMN lainnya seperti limfosit dan sebagainya. Ada gambaran dengan inti yang inti bulat, kemudian sitoplasmanya tidak ada, ya, dan juga warnanya biru kehitaman. Baik, itu adalah sediaan pertama yang kita identifikasi. Berikutnya kita akan mengidentifikasi sediaan yang kedua. Pada sediaan kedua kita dapat melihat osteomielitis kronik. Ya, osteomielitis kronik seperti yang sudah kita pelajari umumnya disebabkan oleh karena memang proses penyembuhan ataupun proses ketika fraktur ataupun gangguan pada sistem muskuloskeletal terjadi kemudian tidak ditangani dengan baik sehingga terjadi infeksi. Ya, ini disebabkan umumnya adalah Staphylococcus aureus 90% kasus ya, di mana kita akan menemukan ada beberapa gambaran, ada sequestrum, dan juga nanti sebagai gambaran involucrum, di mana sequestrum merupakan tulang yang nekrotik ya, yang telah mengalami kerusakan, kemudian involucrum adalah mekanisme kompensasi dari tubuh kita untuk menghasilkan tulang baru. Kita juga dapat menemukan sel radang akut atau PMN dan juga sel radang kronik yaitu limfosit ataupun plasma sel. Nah, ini sama osteo, itu tulang, mielitis berasal dari kata mielum yang artinya adalah sumsum tulang, kronik berarti ini merupakan infeksi yang sudah terjadi lama, bukan infeksi akut. Dan ini penyebabnya bukan Mycobacterium tuberculosa. Dan yang harus kita bedakan di sini tidak menemukan granuloma ataupun nekrosis perkejuan. Ingat, granuloma, nekrosis perkejuan merupakan gambaran yang khas pada osteomielitis tuberculosa. Ini harus diberikan ya ini harus bisa teman-teman identifikasi karena nanti tentu tata laksananya berbeda. Kalau yang sebelumnya osteomielitis tuberkulosa harus diberikan obat anti tuberkulosa, sedangkan osteomielitis kronik ini harus diberikan antibiotik. Ya, mungkin kita langsung aja mengidentifikasi struktur yang pertama itu adalah sequester. Apa sih itu sequester? Tadi jaringan tulang nekrotik yang terjadi apabila terjadi osteomielitis kronik. Ya, ini adalah gambaran sequester. Kita dapat mengidentifikasi ada gambaran eh ya ada gambaran trabekula tulang. Tadi ini trabekula, sedangkan ini di luarnya sumsum tulang ya. Sudah kita identifikasi dalam praktikum histologi. Ini ada trabekula tulang, akan tetapi kita dapat melihat bahwa trabekula tulang isinya adalah sel-sel osteosit ataupun sel-sel kondrosit. Ya. Akan tapi di sini kita tidak bisa melihat struktur osteosit ataupun kondrosit. Jumlahnya sangat-sangat sedikit, bahkan pada struktur ini tidak ada osteosit ataupun kondrositnya. Ini sudah mengalami nekrotikisasi ya, sehingga ini membentuk sequester yaitu trabekula tulang yang nekrotik. Ya, ini adalah trabekula tulang yang nekrotik. Kemudian di sekitarnya kita menemukan struktur jaringan ikat ya ataupun lemak sumsum tulang yang disertai dengan banyak sel-sel radang. Nah, ini merupakan gambaran daripada sequester. Sangat khas yang harus teman-teman pegang adalah bahwa ini merupakan jaringan tulang
yang nekrotik. Dan kalau kita lihat bahwa pada trabekula tulangnya tidak ada struktur osteosit ataupun kondrosit di dalamnya. Nah, ini juga adalah gambarannya di dalamnya, sekwesternya, lakunanya kosong. Ini hanya berupa bolong-bolong saja tanpa ada osteosit di dalamnya. Tidak ada sel-sel osteoblastik. Kemudian ini sumsum tulangnya kita lihat bahwa sumsum tulang umumnya bersih ya teman-teman pada praktikum histologi yang tadi kita identifikasi, akan tetapi pada struktur di sini terlihat ada sel-sel peradangan. Ya, sumsum tulangnya sudah mengalami perubahan struktur. Ya, kemudian di sini kita juga dapat melihat ada gradasi warna. Ini sebagai mekanisme kompensasi dari tubuh kita untuk membentuk struktur tulang baru. Ini yang di luar, yang warna ungu, yang ungunya lebih ungu keping-pingan ya mungkin ya namanya. Itu adalah involucrum ya. Nih aku coba perbesar, kemudian kita coba gambarkan. Ini struktur di luarnya ini adalah involucrum. Ya, ini involucrum. Nih, ini involucrum. Ya, aku tanda ini adalah involucrum. Kemudian struktur di tengahnya yang akan aku warnai dengan warna merah, ini adalah si sequesternya. Ini yang berwarna ini adalah sequester, sequester, sequester. Ya, ini di luar involucrum. Sebagai mekanisme untuk melakukan kompensasi nih harus dibentuk sel-sel baru. Yaitu adalah involucrum. Eh, ya, itu pembentukan tulang baru di sekitar tulang yang nekrotik. Ya, baik. Kemudian kita identifikasi struktur berikutnya. Ya, di sini kita menemukan sel-sel limfosit. Ya, yang harus kita pegang bahwa tadi sel-sel limfosit merupakan hamparan sel-sel yang mana sel-sel tersebut bentuknya bulat, kemudian tanpa sitoplasma berwarna biru kehitaman. Ini sangat begitu banyak sel-sel limfosit di dalamnya. Dan kemudian ini adalah sequester, ya. Kita tidak menemukan gradasi warna, berarti belum ada si involucrumnya di dalamnya. Dan kita harus pahami bahwa limfosit ini teman-teman merupakan campuran daripada neutrofil dan juga di sini ada campuran berbagai sel seperti neutrofil maupun limfosit ya, sel-sel peradangan yang memang tadi bisa kita temukan pada osteomielitis kronik. Nah, ini gambaran lain, ini adalah hamparan limfosit, kemudian ini ada involucrum. Involucrum itu ada dua ya teman-teman. Dia bisa berkembang daripada sel-sel yang emang dia bikin tulang baru sendiri, ataupun dia bisa berkembang dari cetakannya berupa sequestrum. Ya, dia bisa mengikuti template sequestrum, bisa juga tidak. Dan kalau misalnya kata kita lihat bahwa ini nanti dia akan membentuk struktur seperti woven bone, ya akan mengikuti struktur woven bone apabila dia mengambil ataupun menggunakan template daripada si uh, sequestrum itu sendiri. Ini tulangnya dilengkapi dengan lakuna dan juga osteosit. Ini adalah sediaan kedua, kemudian untuk sediaan ketiga topus ya. Topus atau yang dapat kita temukan pada penyakit gout arthritis, di mana kita menemukan ada banyak kristal asam urat atau monosodium urit acid yang kita temukan pada strukturnya. Ya, ini apabila kita melakukan pembedahan akan ditemukan struktur kristal asam urat yang demikian. Ini biasa disebabkan oleh gangguan akumulasi jaringan asam urat dalam jumlah yang berlebih. Kemudian asam urat kita ketahui merupakan produk akhir metabolisme purin ya. Dia mengendap di bagian akral ataupun ujung-ujung yang lebih dingin. Sendi yang terkena disebut sebagai podagra, umumnya terjadi di mana jempol kaki 90% kasus, kemudian pergelangan kaki ataupun tumit dan juga pergelangan tangan. Uh, Kemudian penyebabnya itu etiologinya umumnya adalah produksi asam urat yang berlebih. Ya, oke. Nih, kemudian apa yang bisa kita identifikasi pada topus? Ya, kita dapat mengidentifikasi kristal asam urat dengan gambaran needle shape ya. Nanti ada gambaran seperti jarum. Kemudian ada reaksi sel datia benda asing yang harus kita bedakan dengan sel datia Langhans yang kita temukan pada osteomielitis tuberkulosa, dan juga ada sel radang akut dan juga kronik karena ini sama-sama merupakan reaksi peradangan. Ya, kita identifikasi struktur pertama yaitu amorf mass atau urat kristal ya. Ini massa amorf, ya massa amorf itu tuh yang biasanya kalau misalnya kata kita lihat pada sediaan jaringan normal itu biasa tercuci oleh karena apa? Proses pencucian dengan menggunakan alkohol. Makanya warna itu cenderung putih. Nah, ini adalah massa amorf ya, teman-teman. Ini massa amorf urat kristal ya yang terdapat di sisi-sisinya ya. Kemudian nanti ya ini gambarannya nanti akan memberikan gambaran seperti needle shape ya. Teman-teman dapat lihat bentuknya seperti ada jarum-jarumnya lah diimajinasikan. Ya, ini juga adalah amorf mass atau kristal monosodium urit acid ya. Lebih tepatnya sebenarnya nanti teman-teman sebut sebagai kristal asam urat ya atau monosodium urit acid karena massa amorf itu banyak ya teman-teman ya. Bisa juga selain kristal asam urat. Tapi ya teman-teman bisa pahami aja ini memberikan gambaran seperti struktur seperti
jarum-jarum. Nah, kemudian kita dapat mengidentifikasi ada sel datia benda asing. Nah, sel datia benda asing itu udah bisa kita identifikasi dari struktur yang ada di sini. Ya, ini merupakan gambaran sel datia benda asing. Sel datia benda asing itu merupakan sel yang dia perannya apa? Dia perannya itu tuh untuk mencerna. Nah, kristal monosodium urit asid ini pada tubuh kita itu diidentifikasi sebagai struktur yang asing. Oleh karena itu tubuh melakukan mekanisme defensif ya, tubuh melakukan mekanisme untuk mempertahankan imunitas daripada tubuh, mempertahankan tubuh dengan membentuk sel datia benda asing. Bagaimana membedakan sel datia benda asing dengan sel datia Langhans? Kalau sel datia Langhans tadi kita pegang strukturnya seperti tapal kuda, ukurannya besar, inti di tepi. Sedangkan kalau misalkan sel datia benda asing, umumnya intinya berada di tengah. Ini kita dapat menemukan intinya di tengah. Ya, jadi dia ketika cerna, dia akan membentuk intinya ditemukan sebagian besar di tengah. Ya, kalau kita lihat struktur lainnya, ya ini juga kita menemukan sel datia benda asing di sini. Ini juga ada gambaran sel datia benda asing, sel datia benda asing. Ya, mungkin kalau aku bisa zoom ya. Nah, ini adalah sel datia benda asing. Ini sel datia benda asing, ini sel datia benda asing. Ya, ini sel datia benda asing juga yang sudah mencerna monosodium urit asidnya. Kemudian ini juga adalah sel datia benda asing juga teman-teman. Akan tetapi dia strukturnya masih di bagian luar. Artinya masih baru nih, dia baru mau mencerna sehingga apa? Intinya kita temukan masih berada di pinggir. Padahal nanti sebenarnya strukturnya akan berada di tengah. Ya, struktur yang khas. Kalau andai kata sel datia Langhans, dia pasti langsung membentuk setengah lingkaran, membentuk tapal kuda. Sedangkan ini kita dapat melihat bahwa strukturnya masih berbentuk setengah lingkaran, bukan tapal kuda. Dan juga intinya tidak sebanyak itu. Ya, kalau kita temukan sel datia benda asing, sel datia Langhans itu umumnya strukturnya langsung membentuk gambaran yang demikian. Intinya langsung banyak di sebelah tepi. Ya. Intinya banyak di sebelah tepi, kemudian bentuknya adalah setengah lingkaran ataupun bentuknya adalah tapal kuda. Sedangkan ini gambarannya adalah berbentuk setengah lingkaran dan intinya dia tepat biasa berada di tengah kalau kita identifikasi struktur lainnya. Nah, dia tujuannya apa? Ke fungsinya kalau ditanya dia tentu untuk mengeliminir benda asing dalam artian di sini adalah si asam urat itu sendiri. Ya, kayak kemudian di sini kita dapat menemukan juga foreign body cell yang mungkin cukup banyak ya. Di foreign body cell dia sudah mencerna daripada si zat amorfnya. Kemudian kita juga menemukan bahwa ada foreign body cell lainnya nih. Ini merupakan foreign body cell juga atau sel datia benda asing. Ini dia sedang mencerna prosesnya ya. Ini sedang mencerna. Ini juga sedang mencerna. Ini juga sedang mencerna, yaitu adalah sel datia benda asing ya. Jadi bisa dikatakan sebagai sedang mengalami proses lokalisasi massa amorf. Ya. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi ada struktur limfosit ya. Limfosit tadi sudah berulang kali aku sampaikan bentuk selnya khas ya. Dia bulat tanpa sitoplasma berwarna biru kehitaman atau mungkin di sini agak keunguan ya gambarannya. Ya, kemudian ini juga adalah gambaran needle shape yang khas pada topus ya. Di topus di sini strukturnya cukup khas memberikan gambaran needle shape. Ini seperti apa? Needle, seperti jarum-jarum ya. Yang mana pada proses pembuatan preparat kadang-kadang dia sudah tercuci karena sebagai massa amorf. Ini needle shape. Ini khas sekali pada topus, pada asam urat ya. Oke. Kemudian di sisi-sisinya mungkin ini kita bisa identifikasi sebagai sel-sel peradangan ya, sel-sel limfosit dan sebagainya. Oke, baik kita masuk ke sedian yang keempat yaitu rheumatoid arthritis. Ya, rheumatoid arthritis kita ketahui merupakan penyakit inflamasi dan destruktif kronis pada sendi. Bisa menyebabkan kekakuan pada sendi dan apabila tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan terjadinya bony ankylosis. Umumnya terjadi pada sendi-sendi kecil dan sendinya akan menyempit dan juga tangannya menjadi kaku, memberikan gambaran swan neck ya teman-teman, yaitu hiperekstensi pada proximal interphalangeal dan juga fleksi pada distal interphalangeal. Deformitas ankilosis kalau ditanya ya tentu ini terjadi pada membran sinovial. Peristiwanya jangan lupa bahwa ini inflamasi diikuti oleh aktivasi sel CD4 dan juga ada antigen-antigen lainnya. Jadi nanti dia mengaktifkan TNF alfa, interleukin 1, interleukin 6, kolagenase, metaloproteinase dan juga merangsang sel B untuk berdiferensiasi menjadi sel plasma. Nah, ini adalah gambaran sinovium yang normal. Ya, sinovium yang normal, kita melihat ada stroma. Stroma itu tuh jaringan sembab ya, teman-teman ya. Stroma dan juga ada gambaran pembuluh darah. Ini jaringan sembab nih kita bisa melihat warnanya dengan warna pink muda. Itu adalah sinovium yang normal. Akan tetapi pada individu yang mengalami rheumatoid arthritis, kita menemukan bahwa sinoviumnya sudah menjadi hiperplastik. Ya, ini mungkin normalnya mungkin segini, tapi dia mengalami pembelahan-pembelahan jadi hiperplastik demikian.
Ataupun normalnya begini kemudian dia didestruksi sehingga menjadi struktur yang demikian. Ya, destruksi baru jadi dimakan-makanin, atau dia normalnya begini kemudian dia mengalami pertumbuhan. Ya, hiperplastik ya, tumbuhnya secara papilomatotik. Kita ingat dulu ketika praktikum di modul KJP, gambaran papilomatotik itu yang demikian 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 ya. Itu papilomatotik. Ini juga memberikan gambaran yang demikian. Cuma mungkin papilomatotiknya tidak sebagus itu. Ini papilomatotik, papilomatotik, papilomatotik. Ya. Hiperplastik yang tumbuh papilomatotik, kita dapat menemukan di dalamnya ada sebukan sel radang kronis ya, entah itu limfosit dan lain-lainnya, dan juga kita dapat menemukan pembuluh darah. Ini pembuluh darah isi tengahnya adalah eritrosit. Kemudian struktur lainnya ini adalah muncul papil-papil. Nah, papil-papil yang demikian yang menutupi struktur rawan sendi yang seharusnya disebut sebagai panus. Kalau tadi asam urat bentukannya topus, sedangkan kalau rheumatoid arthritis bentukannya itu adalah panus. PANNUS. Ini proses inflamasi yang terjadi, kemudian kita dapat melihat ada follicle lymphoid. Jadi sel-sel limfoid ya, yang terdiri dari limfosit dan berbagai sel-sel peradangan lainnya membentuk seperti follicle. Follicle ini berupa hamparan ya, hamparan yang sel itu yang dikatakan sebagai follicle lymphoid. Kemudian ini ada blood vessel dengan eritrosit di tengahnya, ada pembuluh darah, pembuluh darah, pembuluh darah. Ini adalah follicle lymphoid, ini follicle lymphoid, ini follicle lymphoid, ini follicle lymphoid, ini follicle lymphoid juga. Ada pembuluh darahnya. Ya, kemudian ini juga follicle lymphoid. Follicle lymphoid itu tadi khas ya teman-teman. Isinya adalah sel-sel limfosit. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi sel-sel plasma. Kita harus pegang bahwa tadi sel-sel limfoid itu tersusun sebagian besar oleh sel-sel limfosit. Nah, limfosit itu umumnya strukturnya bulat, tanpa sitoplasma, berwarna biru kehitaman. Sedangkan kalau sel-sel plasma, itu kita harus bedakan. Dia memiliki sitoplasma yang lebih, dan juga dia punya inti eksentrik. Kalau ini intinya bulat di tengah, kalau misalnya sel-sel plasma, intinya tuh eksentrik ya. Eksentrik artinya apa? Dia mendorong ke sebelah tepi. Ya, ini gambarannya intinya di sebelah tepi. Ini intinya di sebelah tepi, dan umumnya memberikan gambaran yang eosinofilia. Ini lebih merah ya, cenderung lebih merah dibandingkan yang ini berwarna biru keunguan kehitaman. Kemudian ini kita dapat mengidentifikasi struktur lumen pembuluh darah dengan eritrosit di tengahnya. Baik, kita akan masuk ke sediaan berikutnya, yaitu lipoma. Lipoma atau dia merupakan tumor jaringan adiposa ya, tumor yang paling sering ditemukan pada orang ya, sebagian besar. Dia merupakan tumor jinak lemak yang tumor lemak jinak ya, yang merupakan tumor jaringan lunak paling umum di orang dewasa, biasa timbul di mana di wilayah subkutis di ekstremitas proksimal ataupun batang tubuh selama masa dewasa tengah. Ya, ini pada pasien laki-laki 30 tahun ada benjolan, batasnya tegas ya. Kemudian tumbuhnya lambat. Nah, nanti kita akan melihat ada gambaran sel-sel lemak matur dan juga sel adipositik yang bervariasi. Nah, ini adalah gambaran lipoma ya. Yang mau aku lihat teman-teman lihat adalah ini mirip sekali dengan sel-sel lemak pada umumnya, akan tetapi kita dapat menemukan ada gambaran seperti simpai. Ada gambaran pendesakan yang dikatakan sebagai simpai. Ini merupakan gambaran yang sangat khas yang dapat kita temui pada sel-sel yang pada individu yang mengalami lipoma. Ini kemudian ada pembuluh darah yang congested ya teman-teman. Ini adalah si sel-sel lipoma ya, sel-sel maaf itu sel-sel lemak yang mengalami lipoma. Khasnya adalah ada pendesakan pada inti. Gambaran pendesakan pada intinya mungkin bisa kita lihat dengan jelas pada gambar yang ada di sebelah. Jadi dia ada pendesakan ya, yang secara eksentrik dia akan menekan ya si nukleusnya sehingga memberikan gambaran seperti simpai. Awalnya kalau kita lihat normalnya tidak begitu berbentuk simpai ya. Dia hanya ada batasnya satu dengan yang lain. Tidak ada yang membentuk wilayah yang begitu tebal seperti simpai yang ditemukan pada gambaran ini. Ini simpai, 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 ini juga simpai. Ya, kita akan dengan mudah mengidentifikasi gambaran pada struktur berikutnya. Ini sel-sel adiposit membentuk simpai, ini jelas kita temukan pada lipoma. Ya, ini hanya satu sediaan, itu hanya itu saja yang bisa kita lihat. Ini adalah struktur sel lemak yang terjepit sampai pada akhirnya gepeng membentuk simpai. Ini banyak ya. Ini mungkin masih dalam tahap yang agaknya normal, hanya berbatas, akan tapi kalau sudah terjadi uh, penumpukan dia sampai akhirnya digeser-geser menjadi gepeng, nah itu baru menjadi masalah. Karena normalnya harusnya tidak tergeser-geser ya. Normalnya ya udah strukturnya satu 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 gitu. Kemudian ketika dia mengalami tumor, kemudian mengalami pembengkakan sehingga pada akhirnya mereka menabrak satu dengan yang lain membentuk gambaran ada simpai ya yang terjepit satu dengan yang lain. Baik, kita masuk ke sediaan yang keenam. Ya, ini mungkin cukup banyak, tapi semangat teman-teman. Ini adalah rhabdomyosarcoma, merupakan tumor mesenkim ganas dengan diferensiasi daripada otot rangka. Ada 4 jenis rhabdomyosarcoma, ada yang alveolar, ada yang embrional, pleomorfik, dan juga sel spindle ataupun sklerosis.
Nah, ini kita menemukan pada gambaran sarkoma botryoides ya, ini varian rhabdomyosarcoma yang embrional, dia berkembang di dinding berongga, terutama di struktur berlapis mukosa, nasofaring, saluran empedu, kandung kemih, dan juga vagina. Ini aku dapat gambarnya dari internet, ini adalah massa jaringan lunak di sinonasal, sinus nasalis, yaitu gambaran rhabdomyosarcoma botryoides, gambarnya seperti anggur, grape-like. Ini mungkin gambarnya kelihatannya lucu, akan tapi ini menyebabkan penyakit kasihan. Ini biasa pada anak-anak yang kecil. Ada gambaran massa yang tumbuh secara eksofitik, polipoid, ada gambaran kambium, dan juga rhabdomyoblas. Nah, yang harus kita perhatikan, rhabdomyosarcoma pada orang dewasa umumnya tumbuh pada apa? Tumbuh pada otot serang lintang atau otot lurik. Dan akan tapi kalau pada embrional ya itu biasa ditemukannya di yang bukan serang lintang seperti apa? Gallbladder, sinus paranasalis, vesika urinaria, dan juga vagina ya, seperti sarkoma botryoides yang tadi aku sampaikan kepada teman-teman. Ya, kita mungkin identifikasi strukturnya satu-satu. Nah, ini adalah gambaran cambium layer ya. Ini gambaran cambium layer yang tumbuh exophytic polypoid ya, dia mengalami penonjolan. Jadi strukturnya sebenarnya normalnya demikian, tapi dia mengalami penonjolan ya. Kemudian dia memiliki gambaran kambium. Gambaran kambium itu kalau kita lihat bahwa baling luarnya adalah epitel. Kita sepakat bahwa struktur penyusun lapisan luar itu epitel ya, jaringan dasar. Kemudian di bawahnya ada yang berbentuk stroma yang agak sembab ya. Ini stroma agak sembab. Kemudian ini adalah struktur yang lebih padat. Kita bisa melihat dari segi kepadatan titik-titiknya yang di bawah lebih padat. Nah, ini adalah gambaran kambium ya, gambaran kambium tumbuh yang eksofitik dan juga polipoid. Polipoid berarti kan banyak ya, poli artinya banyak lingkaran-lingkaran ya. Tadi yang kambium. Kemudian ini juga adalah gambaran rhabdomyoblas, yaitu sel-sel dengan intinya eksentrik ya, dan juga sitoplasmanya eosinofilik. Ini kita menemukan gambarannya eosinofilik ya, warnanya lebih merah, sangat jelas di situ. Dan disertai dengan cross striation. Ini menemukan gambaran seperti yang kita temukan pada otot lurik. Nah, lebih jelasnya kita melihat ini. Exophytis polypoid lesi. Nah, ini adalah gambaran yang exophytic ya. Lesinya polypoid. Exophytic tumbuh menonjol, kemudian polipoid ada banyak begitu lingkaran. Kemudian ada gambaran cambium layer. Tadi seperti aku sampaikan di luarnya ada epitel, ini epitel bersquamosa, kemudian ada stroma, sembab atau loose stroma. Di bawahnya kita menemukan ada banyak sel-sel tumor ya. Ini sel-sel yang padat. Umumnya ini kita tidak menemukan gambaran yang demikian, akan tapi pada rhabdomyosarcoma kita menemukan gambaran yang demikian karena sel-sel tumornya banyak. Bawahnya memang ada sel, tapi bukan sel-sel tumor. Sel-sel biasa yang memang terdapat pada rhabdomyosarcoma. Ya, kemudian gambaran lain yang dapat kita perhatikan nih cambium layer juga, luarnya epitel, kemudian stroma sembab, dan juga di bagian bawahnya itu adalah sel-sel tumor yang lebih padat. Ya, kemudian kita menemukan gambaran rhabdomyoblas, ini cambium layer juga ya. Ini cambium layer, ini luarnya epitel, stroma jaringan sembab, ini jaringan tumor, sel-sel tumor. Ya, kemudian kita menemukan ada gambaran rhabdomyoblas. Ini ada cross striation-nya, tapi mungkin agak kurang terlihat. Nah, rhabdomyoblas ini karakteristiknya adalah biru, intinya eksentrik, berarti dia berada di bagian tepi, dan juga sitoplasmanya eosinofilia, berwarna merah. Mungkin di sini kita agak kurang bisa melihat dengan jelas ya, teman-teman ya. Ini adalah sel-selnya, mungkin kita kurang jelas melihat di sini gambarannya. Ini merupakan gambaran sel-selnya yang bisa kita temukan ya. Sel-sel rhabdomyoblas ya. Sel-sel rhabdomyoblas itu strukturnya khas, di mana dia berwarna biru, intinya eksentrik, baru kita temukan inti di bagian tepi, dan juga eosinophilia, artinya dia cenderung lebih berwarna merah juga ya. Mungkin strukturnya di sini masih agak kurang jelas, kita akan identifikasi pada gambaran berikutnya. Nah, ini adalah rhabdomyoblas. Strukturnya eksentrik, nukleusnya eksentrik, artinya dia berada di sebelah tepi. Kemudian prominent eosinophilia, jadi sedikitnya agak berwarna merah dan sitoplasmanya. Adalah sel-sel yang rhabdomyoblas. Kalau beruntung kita dapat menemukan ada gambaran otot lurik ya di sekitarnya. Nah, umumnya biasa gambarannya adalah seperti ini. Jadi ini merupakan gambaran sel-sel primitif ya. Ini gambaran sel primitif ya, teman-teman ya. Awalnya begitu, kemudian dia akan berkembang. Ini memiliki gambaran seperti telur kodok. Ini juga merupakan gambaran dari rhabdomyoblas, inti eksentrik. Kemudian sitoplasmanya eosinophilia, tapi prominent, tidak begitu merah. Ini adalah rhabdomyoblas dengan cross striation daripada si otot lurik atau otot serang lintang itu sendiri. Memberikan gambaran seperti apa tadpole, memberikan gambaran seperti berudu, maaf. Beludu itu nama bahan pakaian ya. Ini gambaran seperti berudu atau telur kodok ya. Demikian. Ini rhabdomyoblasnya juga inti eksentrik,
Sitoplasma prominent eosinofilia. Ya, kemudian kita masuk sediaan ketujuh yaitu osteosarkoma. Ini ditemukan pada distal femur ya. Ada gambaran massa, litik dan juga blastik memberikan gambaran reaksi periastel seperti sunburst. Jadi seperti ada gambaran sinar mataharinya. Kemudian nanti kalau kita menemukan ada struktur yang menyerupai segitiga-segitiga apabila kita proyeksikan terhadap tulang, itu adalah gambaran daripada segitiga Codman. Ya, apa yang bisa kita identifikasi? Ya, ini merupakan kanker atau tumor tulang ganas primer yang paling umum. Dan juga setiap tulang dapat terlibat, tapi umumnya osteosarkoma ini terjadi pada metafisis tulang panjang. 50% ditemukan pada lutut. Ya, seringkali hadir dengan rasa nyeri dan juga ada fraktur patologis di dalamnya. Ini yang dapat kita identifikasi ada massa litik dan juga blastik. Untuk membedakan gambarannya, massa litik itu umumnya adalah gambaran massa yang agak kosong, sedangkan blastik itu dia warnanya itu lebih putih, gambarannya lebih putih. Kemudian ada tipe sunburst. Nah, ini kita dapat menemukan ada sel tumor, ada inti pleomorfik. Pleomorfik itu artinya apa? Gambaran intinya itu dia berbeda-beda. Pleomorfik itu gambaran inti itu tidak sama. Mungkin kalau tadi limfosit dan lain-lain, sel plasma dan lain-lain itu strukturnya khas, mirip seperti itu. Tapi pleomorfik ini gambaran selnya itu tidak beraturan strukturnya. Kemudian ada less-like osteoid. Jadi osteoid yang memberikan gambaran seperti renda. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang nggak tahu renda, karena kemarin di praktikum banyak yang nggak tahu renda, nanti akan aku tunjukkan dalam gambar berikutnya. Ada osteoid yang termineralisasi, ya. Ini dia termineralisasi dan juga ada area yang kondroblastik. Nanti dia menyerupai seperti sel rawan, tulang rawan ya, sehingga dia berwarna ungu lebih muda. Nah, kita akan langsung identifikasi strukturnya. Nah, ini adalah sel-sel tumor, dia abnormal mitosis ya, mengalami pembelahan yang kita lihat pada metafase, kemudian nukleus yang hiperkromatik, tapi ini tidak kita identifikasi di sini ya. Nah, ini adalah deposisi osteoid ya, memberikan gambaran less-like. Less-like itu seperti apa sih, Fit? Nah, ini adalah renda. Mungkin teman-teman nggak pernah lihat renda, atau mungkin nggak tahu kalau ini namanya renda-renda. Nah, ini renda-renda, ada struktur yang mungkin kita bisa lihat dia seperti sudah dijahit ya, ada struktur pola corak-coraknya. Sedangkan ada struktur di belakangnya yang berwarna mungkin lebih hitam, di belakangnya ya teman-teman. Oke, ini aku notate ya. Nah, ini nanti dia akan diisi oleh sel-sel lainnya. Yang kita highlight adalah dia bentuknya seperti renda. Gambaran rendanya itu seperti apa, Fit? Nah, kita coba lihat bersama. Ini kan gambarannya mirip seperti renda ya, teman-teman ya. Ini mirip seperti renda ini. Nah, ini mirip seperti renda, cuma ini mungkin bagian hitam-hitamnya kalau dari tadi gambar yang aku berikan. Atau ini sebaliknya, ini bagian hitam-hitamnya, ini kemudian bagian yang diisinya. Ini adalah, tapi yang mau kita highlight adalah osteoidnya. Matriks osteoidnya berarti ini. Ini osteoid matriksnya. Kemudian ada deposisi osteoid, ya ini deposisi osteoidnya khas dia memberikan gambaran less-like. Tapi sebenarnya yang bisa kita lihat umumnya adalah osteoidnya, bukan deposisinya yang less-like. Ini hipersellular. Oke, ini kemudian gambaran berenda. Ini adalah gambaran less-like osteoid. Ya, kita langsung identifikasi masuk ke dalam gambar. Dalam matriks osteoid, ya dia sudah memberikan gambaran seperti apa renda-renda. Ya, tadi gambaran renda-renda. Tapi yang mau kita highlight nih bagian luarnya. Ini yang adalah osteoid. Ini osteoidnya. Mungkin kalau aku tandai, ya, masih ada notate-nya, maaf. Ini osteoidnya, ini osteoidnya, ini osteoidnya, ini osteoidnya, ya, ini osteoidnya. Sedangkan yang nanti aku tandai dengan warna hijau, ini adalah mineralized osteoid. Ya, ini osteoid yang telah termineralisasi. Dia memberikan gambaran warna ungu yang lebih tua, ya, gambarannya khas. Nah, kemudian kita juga dapat menemukan pada sediaan berikutnya ada sel-sel tumor. Sel-sel tumor harus kita identifikasinya berbeda dengan sel-sel yang ada di sekitarnya. Ya, kita dapat mengidentifikasi di sini mungkin ada sel-sel limfosit. Ya, ini sel-sel limfosit nih. Ini limfosit nih. Ingat, sel limfosit itu intinya bulat. Kemudian sitoplasmanya cenderung tidak ada dan juga berwarna biru kehitaman. Ya. Sedangkan sel tumor ukurannya jauh lebih besar ya. Kemudian intinya biasanya banyak ataupun intinya tidak beraturan. Ini mineralized osteoid ya, yang dapat kita identifikasi. Kemudian ini adalah osteoid yang less-like ya. Terus sel-sel tumor. Kemudian berikutnya apa yang bisa kita identifikasi lagi? Ini ada matriks osteoid. Matriks osteoid, ya ini matriks osteoid. Osteoid yang termineralisasi, gambaran sangat khas. Kemudian ada struktur kondroblast ya. Ini adalah kondroblastik sama seperti kita mempelajari tadi mekanisme penulangan kondroblastik ini dia warnanya itu ungu yang lebih muda ya teman-teman. Strukturnya khas ya, ungu kebiruan umumnya strukturnya kondroblastik ini. Ya,
Kemudian ya pada gambar berikutnya kita menemukan juga ini adalah kondroblastiknya. Ini wilayah-wilayah yang kondroblastiknya. Ya ini wilayah-wilayah kondroblastiknya sama seperti gambaran yang tadi. Kemudian ya itu mungkin yang bisa kita identifikasi pada gambaran sedian osteosarkoma. Kemudian yang terakhir adalah Ewing sarkoma. Ya, ini Ewing sarkoma merupakan tumor tulang ganas yang ditandai dengan sel bulat primitif tanpa diferensiasi yang jelas. Umumnya banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan dan timbulnya pada diafisis. Bedakan pada osteosarkom yang terjadinya di metafisis. Ya. Lebih dari 90% sarkoma Ewing ini mengandung gen fusi daripada EWSR1 ataupun FLI1. Dan sel asalnya tidak pasti akan tapi umumnya dia berasal dari diferensiasi neuroektodermal primitif ya. Yang khas adalah kita melihat ada sel-sel tumor tadi ukurannya 1 sampai 2 kali lebih daripada limfosit, sitoplasmanya sedikit, selnya tersusun atas Homer Wright rosette. Ini gambarannya bagus banget, seperti bunga rose, seperti bunga mawar, tapi mematikan. Ya, ini small round cell, ini kita dapat melihat gambarannya sama pada semua lapang pandang ya teman-teman, homogen di setiap lapang pandang. Gambaran selnya bulat-bulat kecil-kecil. Ini adalah sel-sel tumor ini pada perbesaran yang kecil. Kemudian apabila kita perbesar, kita dapat menemukan ada gambaran seperti roset. Ini bayangkan kalau teman-teman punya bunga, ya ini gambarannya seperti itu, ya rosetnya. Ya, jadi ini bagian tengahnya, kemudian ada sel-sel tumornya. Small round cell. Ya, ini gambarannya memang indah, akan tetapi itu menyebabkan penyakit ya. Nah, ini juga adalah sel-sel roset, bagian tengahnya kosong, kemudian ada sel-sel tumor di sebelah tepi-tepinya, ini juga adalah roset, tengahnya kosong, gambaran sel-sel tumor di tepinya, small round cell. Baik, mungkin demikian presentasi yang bisa aku sampaikan untuk topik histologi dan juga patologi anatomi. Semoga dapat menolong teman-teman untuk mempelajari lebih lanjut dan lebih dalam rangka mempersiapkan diri eh, untuk ujian praktikum terintegrasi. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan kepada aku secara personal. Ya, mungkin tanya lewat line aja lah ya. Yang ini mungkin slide-nya belum aku ganti. Bisa ditanyakan lewat line aja, PC aku secara personal, dan mungkin nanti kalau ada kata ada yang kurang pas, aku akan klarifikasi. Baik, mungkin demikian. Semoga sukses teman-teman. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.